Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Arif Khairil, mahasiswa dari Stivik Bandung, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 1220293. Saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya. Rekan kelompok saya yaitu Rifki Fauzi Mubalok dengan NIM 1220301. Oke, tanpa panjang lebar. Kami ini mengambil jurnal dari luar negeri yang oleh kami diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kami akan membahasnya tidak banyak, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Yang judulnya Jurnal Refleksi Fungsi Citra Bangsa dalam Komunikasi Intra dan Antar Budaya. Oke, sebelumnya kalian semua pasti memiliki teman yang budayanya itu beda dengan kita gitu. Kita misalnya budaya dari Sunda, kita memiliki teman budayanya dari Betawi atau dari Minang, dari mana saja itu. Pasti kalian memiliki obrolan atau ketika berkomunikasi itu tidak mungkin berbicara dengan bahasa budayanya masing-masing karena pasti di salah satunya ada yang tidak mengerti. Nah, di sini komunikasi antar budaya itu harus kita pahami. Oke, jurnal yang sebenarnya judulnya tuh dari luar, Reflection on the Function of National Image in Intra and Intercultural Communication, atau yang artinya refleksi fungsi citra bangsa dalam komunikasi intra dan antar budaya, dipublikasi oleh Journal of Intercultural Communication, penulisnya James Allwood, tahun terbit 2021, volume 21, number 2, issue 56, Juli 2021. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang citra nasional sebagai salah satu mekanisme di mana sikap budaya dapat dibangun. Metode yang digunakan oleh penulis dalam jurnal ini adalah metode abduktif dan metode kualitatif. Dengan menggunakan metode ini, penulis mengambil contoh citra dari domain publik untuk berkontribusi pada dekonstruksi dan analisis struktur dan fungsi citra nasional sebagai sarana untuk membangun nasionalisme sebagai identitas budaya. Oke, citra dibuat dengan tujuan komunikatif. Mereka adalah bagian penting dari konstruksi budaya nasional serta ambisi mengenai soft power atau NY 2004 dan menunjukkan banyak kesamaan dalam struktur dan fungsi antar negara. Dari sudut pandang semiotika Feyerabend, citra nasional yang paling abstrak bersifat simbolis mungkin dengan beberapa elemen ikonik dan indeksikal, seringkali berupa bendera atau lambang dengan fungsi pemersatu bangsa. Citra nasional yang merupakan citra ikonik dapat berupa citra diri atau citra lain atau kombinasi di mana sebuah citra dimaksudkan baik untuk khalayak dalam negeri maupun khalayak di negara lain. Gambar bisa positif ataupun negatif dan bisa juga kombinasi positif dan negatif. Untuk citra positif adalah citra diri dan citra negatif adalah citra orang lain. Terkadang citra negatif juga digunakan untuk audiens domestik ketika ada konflik internal. Oke, selanjutnya dilanjut oleh Rifki Fauzi Mubalok. Silakan. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah berbagi informasi, konten kognitif, atau pemahaman yang mana dari ketiga konsep ini digunakan untuk menggambarkan apa yang dibagikan, tergantung pada fokus diskusi. Berbagi dapat terjadi dengan berbagai tingkat kesadaran dan kesengajaan. Dengan demikian, komunikasi juga dapat terjadi pada tingkat bawah sadar. Kita juga dapat mendefinisikan untuk berkomunikasi dengan seseorang sebagai berikut. Misalkan A sebagai pengirim berkomunikasi dengan B sebagai penerima. Jika A dan B berbagi konten kognitif sebagai akibat dari B telah dipengaruhi oleh A,
perilaku A atau oleh hasil A perilaku, misalnya teks, simbol, atau gambar lain. Misalnya gambar nasional. Apa itu budaya dan komunikasi antar budaya? Budaya adalah pola atau persamaan antara manusia yang tidak diberikan secara langsung oleh alam mengenai 4 jenis fenomena utama, ya, menurut Agwood tahun 1985. Di antaranya adalah pikiran, perilaku, artefak, jejak di alam. Kebudayaan selalu merupakan hasil budidaya manusia dari alam dan tidak memperdulikan persamaan antara manusia yang secara langsung diberikan oleh alam, seperti kemampuan berjalan atau kemampuan bernafas. Pada dasarnya kita dapat membedakan definisi budaya dalam arti luas dari definisi budaya dalam arti sempit. Lihat juga Kroeber dan Clarkson ya, tahun 1952. Kebudayaan dalam arti luas meliputi teknologi, ekonomi, dan pertanian. Kebudayaan dalam arti sempit meliputi tingkah laku dan atau pikiran saja. Dan menggunakan definisi yang diberikan di atas, sekarang kita juga dapat mendefinisikan komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda, seperti nasional dan etnis. Apa itu etnis dan kelompok etnis? Kelompok etnis adalah sekelompok orang yang disatukan oleh kepercayaan pada nenek moyang yang sama, terkadang dengan keinginan untuk otonomi politik, misalnya Prancis, Rusia, Swedia, Sami, India, Amerika Utara. Etnis, budaya suatu kelompok etnis. Kelompok etnis dapat dibedakan dari sekelompok nasional, karena yang terakhir tidak harus melibatkan kepercayaan pada nenek moyang yang sama, melainkan istilah kelompok nasional, malah menunjukkan otonomi politik seperti Australia, Amerika Serikat, ya Rusia, Swedia. Baik, kesimpulannya, citra-citra lain antar budaya seringkali negatif di masa lalu, menggabungkan upaya soft power dengan hard power melalui perang dan konflik. Citra diri intra budaya seringkali positif atau ambigu, sering dihubungkan dengan mobilisasi usaha atau dengan mempromosikan sikap dan loyalitas diri yang positif. Salah satu perbedaan antara negara mengenai citra nasional tampaknya adalah status humor. Semua negara tampaknya mencoba humor satir yang ditujukan terhadap negara lain. Beberapa negara juga tampaknya menoleransi dan menghargai humor yang diarahkan sendiri, sementara yang lain menghindari ini. Sekalipun kita dapat melihat kesamaan dalam struktur dan fungsi citra nasional lintas negara, fungsinya seringkali untuk meningkatkan perbedaan antara budaya, misalnya dengan menggunakan citra orang lain yang negatif atau citra diri yang terlalu positif. Karena sesuai dengan ambisi soft power untuk memajukan bangsa sendiri, mereka sering cenderung menekankan keunikan dan tidak menekankan kesamaan. Oleh karena itu, mereka harus dianalisis dan didekonstruksi untuk memfasilitasi peningkatan apresiasi kesamaan antara budaya. Sebuah apresiasi yang pada gilirannya mungkin akan cenderung mendukung hasil positif dari komunikasi antar budaya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.